mulai tahun ini juga kita sedang mengembangkan hybrid Om. Hybrid dari mesin KTM. Dari mesin KTM 450 itu sendiri. Jadi nanti kita menggabungkan kombinasi motor listrik di roda depan sama mesin ICE-nya untuk penggerak ban belakang. Roda belakangnya ya. Sebenarnya Bima Sakti ini dari segi risetnya sangat bisa menguntungkan, terutama untuk studi gitu ya. Mungkin bisa dijadikan buat bahan skripsi gitu ya, penelitian juga gitu kan. Karena sejujurnya cakupannya juga cukup luas nih Om. Sendiri kayak gitu. Memang dari satu mobil itu kan jadi banyak bahan untuk skripsi ya. Betul banget Om. Kalau harapan saya sih mungkin kedepannya mungkin dunia Formula Student di Indonesia ini ya terutama mungkin bisa berkembang gitu kan Om, karena menurut saya ini suatu hal yang prospeknya cukup oke gitu Om. Ya, selamat datang di channel Auto Driver. Kali ini kami di podcast di IEMS 2026 di G-Expo Kemayoran bersama Mas Farhan, koordinator dari tim Bima Sakti UGM yang merupakan peserta dari Formula Student. Ya, ceritakan Mas, gimana ceritanya UGM bisa ikut di Formula Student? Ya, jadi Bima Sakti sendiri itu kami bermulai dari 2010 dan itu dicetuskan oleh mahasiswa dari teknik mesin sendiri, sama ada dosennya juga Om. Gitu. Oh, dengan bimbingan dosen. Dengan bimbingan dosen juga pastinya kayak gitu. Dan dari 2010 kita riset selama setahun, kemudian di 2011 barulah ada Bima Sakti mobil generasi pertamanya Om. Generasi pertama. Gitu. Dan kita bawa lomba ke Jepang waktu itu. Dan kita lomba di Jepang sempat beberapa tahun. Kemudian karena Jepang berubah regulasinya dari ICE menjadi EV, makanya kita setelah itu pindah ke Eropa Om lombanya. Di tahun berapa berubah jadi EV? Saat itu kalau nggak salah di 2022 apa ya kalau nggak salah. 2022 itu kita ke Netherlands Om. Lombanya di sana ya. Iya, lombanya di Netherlands. Di Assen. Iya, di titik Assen. Ini nggak boleh hari Minggu itu balapan. Ya, jadi sepanjang sebelum pindah ke EV kan tentunya pakai ICE. Itu mesin apa yang dipakai? Kami sekarang basicnya masih pakai mesin KTM 450. Oh gitu ya. Gitu. Dan mulai tahun ini juga kita sedang mengembangkan hybrid Om. Hybrid dari mesin KTM. Dari mesin KTM 450 itu sendiri. Jadi nanti kita menggabungkan kombinasi motor listrik di roda depan sama mesin ICE-nya untuk penggerak ban belakang. Penggerak roda belakangnya ya. Dan sistemnya sekarang sudah dicoba? Iya, sudah. Kami sudah sempat testing untuk mobil hybrid kami sendiri. Dan tahun kemarin juga kita sudah launching untuk mobil hybridnya, dan Bima Sakti juga merupakan tim Formula Student dengan mobil hybrid pertama di Asia Tenggara gitu. Bagus sekali itu perkembangannya ya. Nah, sampai saat ini itu kan Formula Student ya? Iya, betul. Itu apa saja sih yang diperlombakan? Kalau lombanya itu kencang-kencangan juga kan pastinya? Iya, pasti ada. Jadi kalau di Formula Student itu kami ada static event sama dynamic event. Oke, itu apa tuh? Gitu. Nah, mungkin kalau dari static event itu biasanya lombanya ada business plan presentation, kemudian ada engineering design project, kemudian ada cost and manufacturing. Wah, gitu. Berarti komplit ya? Iya, betul loh. Seolah-olah dari kertas kosong dengan coretan pertama sampai jadi ya. Semua diperlombakan. Semua diperlombakan. Nah, untuk dynamicnya sendiri itu kami juga ada skid pad. Jadi itu lomba kayak angkat 8 gitu. Skid pad, kemudian endurance ada, autocross juga ada, kemudian yang terakhir ada akselerasi. Autocross? Autocross. Berarti speknya kayak mobil adventure tuh? Enggak Om, jadi autocross ini basicnya lebih kayak ke time attack. Rally? Iya, time attack, cuman dia di aspal lah gitu. Oh gitu, time attack. Tetap di aspal ya? Gitu. Karena bentuknya mobil formula. Iya, mobil formula kan. Dan itu bagaimana? Perancangan awalnya tuh gimana? Melanjutkan dari yang generasi awal digunakan sampai sekarang atau ada perkembangannya? Kalau untuk setiap tahunnya kita pasti membuat mobil baru, karena memang regulasinya seperti itu kan. Harus yang baru. Harus yang baru, dan kalau untuk komponen-komponennya sendiri ada beberapa yang mungkin dari mobil sebelumnya dan
mungkin menurut kami masih bisa dipakai, kita pakai ulang gitu. Mungkin ya kita beri sedikit perbaikan, yang masih bisa digunakan ya. Itu kita pakai lagi, cuman kalau untuk frame-nya sendiri, sasisnya itu pasti tiap tahun kita bikin lagi, Om. Sasisnya menggunakan apa? Sasisnya kita menggunakan steel, Om, tube steel. Jadi kita modelnya masih tubular gitu. Tubular ya. Ya memang lebih mudah dirancang ya. Iya, betul. Kalau dari segi tadi kan yang dynamic dan statik. Dari segi statiknya tuh mahasiswa UGM juga. Mahasiswa UGM juga. Semuanya. Iya, jadi tim Bima Sakti sendiri itu sekarang anggotanya itu ada 67 orang. Gitu. Dan itu dari berbagai macam fakultas dan jurusan yang ada di UGM. Nggak hanya mesin ya. Iya, nggak hanya mesin gitu. Ya, saya tadi juga sempat ngobrol sama tim PR-nya yang ternyata jurusan farmasi. Farmasi juga kan gitu. Dan ada yang dari hukum juga ada. FEB juga ada. Gitu. Ya, jadi itu global ini ya. Ya, memang kita berusaha untuk lebih inklusif lah teman-teman mahasiswa yang ada di UGM. Ya, jadi sebuah tim yang benar-benar proyeksi untuk kedepannya bagus ya. Betul banget. Implementasinya rencananya mau jadi apa dari pribadinya Mas Farhan nih? Kalau dari saya sendiri mungkin kedepannya sebenarnya Bima Sakti ini dari segi risetnya sangat bisa menguntungkan, terutama untuk studi gitu ya. Mungkin bisa dijadikan buat bahan skripsi gitu ya, penelitian juga gitu kan. Karena sejujurnya cakupannya juga cukup luas nih Om. Sendiri, gitu. Memang dari satu mobil itu kan jadi banyak bahan untuk skripsi ya. Dari segi hybridnya aja, dari segi tubular dan desainnya aja ya bisa banyak lah pengembangannya ya. Betul. Saat ini berarti tim ke-16. Iya, kami sudah ke generasi ke-16. Berarti tiap tahun ganti? Tiap tahun kami pasti regenerasi. Gitu. Dan itu biasanya dari angkatan kuliah berapa tahun? Dari maba sudah bisa join. Gitu? Iya. Udah bisa join. Yang penting dia bisa mengeksplor apa yang dia tahu ya? Betul. Ketika dia memang punya passion, punya kemampuan, dan ingin mengeksplor lebih jauh gitu ya, kami sangat terbuka. Maba pun ada kesempatan ya. Maba pun masih sampai yang udah alumni juga kesempatannya ada ya. Iya, ada. Berarti ya bisa bertahan lama ya di area unik ini ya. Betul. Di Indonesia baru berapa? Kalau di Indonesia sendiri setahu saya ada beberapa tim Formula Student Om. Kayak contohnya mungkin UIRT, UI Racing Team, kemudian ada Cerberus dari ITB. Kemudian UNS juga ada, ITS juga ada gitu. Harapannya dengan adanya banyak mahasiswa lain apa? Kalau harapan saya sih mungkin kedepannya mungkin dunia Formula Student di Indonesia ini ya terutama mungkin bisa berkembang gitu kan Om, karena menurut saya ini suatu hal yang prospeknya cukup oke gitu Om. Terutama mungkin di masa depan nanti ada kompetisi juga di sini. Jadi sebelum berlomba di luar negeri di nasional, di tingkat nasional ada perlombaannya sehingga hasilnya sudah matang banget bawa ke luar negeri. Dan harapan saya mungkin ketika nantinya ada Formula Student Indonesia gitu ya Om ya, mungkin kita juga bisa mendatangkan tim-tim dari Eropa juga gitu Om. Jadi mendatangkan mereka ke sini jadi untuk ikut eventnya juga ya. Harusnya banyak yang tertarik harusnya ya. Semoga ya. Dari segi teknis sponsorshipnya pasti ada, barang-barang teknis kan banyak ya. Dan pariwisata Indonesia kalau sampai ke depannya seperti itu bisa juga diajak untuk bergabung ke situ. Iya, betul banget. Dan memang sudah pernah ya Indonesia Journey ya waktu itu sempat jadi sponsor ya. Sudah pernah waktu itu sponsor Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia di Mandalika. Mandalika tahun 2024 dan waktu itu kita berangkat ke Spain. Dengan membawa mobil dari sini atau hanya dari sini aja? Mobilnya dari sini. Mobil dari sini. Mobil juga dibawa juga. Hasilnya gimana Cen? Di Spain itu kalau nggak salah kita top 10 overall apa ya? Wah, lumayan ya. Top 7 overall. Dari berapa peserta itu? Dari saya agak lupa sih Om sebenarnya, cuman banyak lumayan lah ya. Tapi itu Eropa untuk AIS ya. AIS ya. Oke, jadi perkembangannya tuh ini dibimbing oleh dosen. Betul, kami ada dosen pembimbing juga, dan dosen pembimbingnya dari teknik mesin dari teknik industri juga. Gitu. Dua fakultas, satu fakultas teknik industri dan mesin aja? Satu fakultas mesin ya. Tapi dua jurusannya yang beda ya. Gitu. Karena berkembangnya ke arah sana juga ya. Betul. Sejauh ini udah menarik sponsor belum? Alhamdulillah sudah Om. Wah, buat yang tahun ini Untuk tahun ini, tahun sebelumnya belum? Kalau buat tahun ini itu kita extend dari yang tahun sebelumnya. Jadi memang kontraknya 2 tahun. Gitu ya. Jadi dari tahun kemarin sampai tahun ini. Iya.
Lumayan jadinya ya. Iya, jadi lumayan lah. Biaya untuk ke luar negerinya, segala pembiayaan ada nggak? Betul. Ada yang membantu. Iya. Ya. Ya jadi begitulah teman-teman semua. Formula Student ini berlangsung setiap tahun dengan produk dari mahasiswa teknik yang berupa bentuknya kayak formula ya, Formula 4 ya. Iya, lebih kayak ya tipikal mobil formula lah. Ya. Oke, berarti dari situ udah ada penjelasannya kenapa dari awal bisa berkembang sampai dengan sekarang, dan saat ini ada di IMS ya. Saat ini ada di IMS. Kami di booth di Gambir Expo. Gambir Expo, bisa dilihat mobilnya ya. Bisa dilihat mobilnya juga. Gitu. Dan bisa ketemu teman-teman di sana untuk ngobrol ya. Mungkin kalau ada yang lagi di daerah Kemayoran atau lagi Solo gitu mau ke sini ya. Atau ada yang ingin mensponsori ya boleh ya. Boleh. Kami sangat terbuka kepada semua teman-teman yang mungkin mau mampir ke booth kami. Masih sampai tanggal 15 ya Om ya? Iya, sampai 15 Februari. Oke, terima kasih banyak sudah mampir ke Ramo kita nih. Iya, aman Om. Terima kasih banyak juga udah diberi kesempatan untuk bisa yang ngobrol lah di sini gitu kan Om. Cukup seru juga di dalam Ramo ini. Ya, kita juga jadi bisa tahu informasi tentang si Formula Kampus, Formula Student ini ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Farhan. Ya, begitulah podcast kami dengan pihak tim Bima Sakti UGM pembuat Formula Student ya. Iya. Yang sudah dimulai sejak 2010 sampai saat ini sudah 16 generasi. Iya, sudah 16 generasi. Terima kasih, sampai ketemu di podcast berikutnya.